Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Tapi sangat disayangkan sekali pada kesempatan kali ini cuacanya cukup sedikit mendung ya guys ya. Tapi okay, no problem, kita harus semangat. Dan pada video kali ini juga aku mau share ke kalian tentang unsur-unsur hukum. Ini pasti bermanfaat banget, apalagi yang kuliah di kuliah di Fakultas Hukum gitu guys. Jadi di video kali ini kita akan bahas unsur-unsur hukum. Apa aja sih di unsur-unsur hukum ini? Yang pertama ada aturan atau norma. Aturan atau norma adalah sebuah elemen penting ataupun elemen utama yang mengatur perilaku individu di masyarakat. Karena kalau misalnya tidak ada aturan, maka kita tidak akan teratur dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, adanya aturan untuk mengatur setiap perilaku individu agar bisa bersosialisasi dengan baik. Karena jika tidak dengan baik ataupun melanggar hukum, akan diberi konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Karakteristik utama dari aturan adalah mengikat, yaitu memaksa kepatuhan dan konsekuensi hukum jika dilanggar. Jadi setiap hukum memiliki konsekuensi dan setiap konsekuensi harus dipatuhi oleh setiap individu yang ada dalam masyarakat tersebut gitu guys. Lanjut ke hukum. Hukum itu ada hukum tertulis dan ada pula hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan atau UUD dan lain sebagainya. Dan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat tertentu. Misalnya adat Sunda gini. Kalau misalnya adat Jawa misalnya gini gitu. Kan itu semua adalah sebuah hukum tidak tertulis, namun ada aturannya masing-masing di setiap daerah ataupun di setiap kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin yang selanjutnya, itu otoritas berwenang. Apa sih otoritas berwenang itu? Otoritas berwenang adalah lembaga atau pihak yang diberi kewenangan untuk membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum. Jadi seperti presiden dan lain sebagainya yang membuat, mengatur, dan menegakkan juga menafsirkan hukum tersebut. Jenis otoritas yaitu ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Yang pertama yaitu legislatif, membuat peraturan perundang-undangan, seperti contohnya membuat peraturan itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dilanjut dengan lembaga eksekutif atau pelaksana dan menegakkan hukum. Contohnya seperti presiden dan kementerian-kementerian. Itu adalah sebuah penegakan. Jadi harus ditegakkan di hukum ini dan diberikannya ataupun ditegakkannya itu oleh presiden dan kementerian-kementerian. Dilanjut ke jenis otoritas yudikatif, yaitu menafsirkan hukum dan mengadili pelanggaran. Jika misalnya dalam suatu kelompok ataupun setiap individu melanggar hukum, maka mereka pasti akan diadili. Oleh karena itu, adanya pengadilan ataupun lembaga otoritas yudikatif untuk mengadili dan menafsirkan hukum, atau misalnya lebih ke jadi tidak main hukum sendiri. Jadi ada aturannya, ada konsekuensinya apa nih yang dia langgar gitu, dan apa nih konsekuensi untuk dia. Kan setiap peraturan pasti di sana selalu ada konsekuensi jika manusia ataupun individu itu melanggar, akan konsekuensinya peraturan tersebut. Seperti itu guys. Oke, lanjut ke sanksi. Sanksi, definisi sanksi adalah konsekuensi yang diberikan kepada pelanggar hukum untuk memastikan aturan ditaati. Jadi kenapa sih harus ada sanksi? Karena kalau misalnya nggak ada sanksi atau hanya sebatas ancaman belaka, itu tidak akan membuat kita jera ataupun tidak akan membuat kita turut atau patuh dengan peraturan yang ada gitu. Oleh karena itu adanya sanksi supaya kita bisa mematuhi peraturan yang ada di suatu negara ataupun suatu kelompok tertentu tersebut. Seperti itu. Jenis sanksi ada pidana, perdata, dan administratif. Contoh jenis sanksi pidana yaitu seperti penjara, denda, dan eksekusi. Ya, itu pasti kalian juga lebih tahu lagi. Kalau misalnya kita mencuri, misalnya diberi sanksi berapa tahun penjara gitu. Dan selanjutnya ada jenis sanksi perdata, yaitu ganti rugi, pemenuhan hak pihak lain. Jadi misalnya kalau misalnya kita merugikan orang lain, atau misalnya kita mencuri barang orang lain, dan kita harus mengembalikan barang curian yang kita ambil berupa ya ganti rugi dengan apa yang telah kita ambil gitu. Dan seterusnya yaitu administratif, berupa teguran, denda administratif, atau pencabutan izin tentang misalnya adanya suatu lembaga yang mungkin tidak ada izin dari pemerintah, dan itu bisa dicabut pencabutannya, atau misalnya tidak layak
diadakan, jadi ya udah dicabut gitu. Gitulah. Masih banyak lagi hal-hal yang bersangkutan dengan ini hanya sebatas gambaran ataupun garis besarnya saja. Kalian bisa cari di internet, searching aja, banyak banget tentang unsur-unsur hukum. Baik, itu. Dilanjut ke tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum? Selama kita berbicara apa sebenarnya tujuan hukum ini, gitu ya. Tujuan hukum adalah untuk bukan hanya sekedar aturan, tetapi ia menjadi alat untuk mencapai stabilitas sosial. Apa itu stabilitas sosial? Stabilitas sosial adalah suatu lingkungan sosial yang diharapkan oleh negara ataupun kelompok itu tertentu, gitu. Ya gitulah. Tujuan utamanya itu keadilan, hak diperoleh sesuai porsi. Jadi keadilan itu bukan bukan kita mendapatkan apa yang orang lain dapatkan gitu, tapi kita tuh mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak lumpuh, orang lain dapat kursi roda, masa kita dapat kursi roda sedangkan kita mampu untuk berjalan gitu. Jadi ada di sini tuh dimana kita benar-benar mendapatkan apa yang kita butuhkan dan mereka pun mendapatkan apa yang mereka butuhkan gitu guys. Ya, by the way kalau misalnya kalian masih penasaran boleh di search aja di Google karena aku pun masih dalam tahap pembelajaran ya guys ya. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan. Contoh undang-undang lalu lintas. Ya, undang-undang lalu lintas. Kalau misalnya kita melanggar undang-undang lalu lintas, maka pasti akan terjadi tabrakan dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak beratur atau misalnya saling arahnya berlawanan dan sebagainya gitu. Itu akan menyebabkan kecelakaan. Aturan mengatur perilaku pengguna jalan. Jadi ada aturan itu untuk mengatur pengguna jalan di sana supaya teratur dengan apa yang menjadi peraturan di jalan. Misalnya kita ke kanan ya udah ke kanan gitu, jangan ke kiri gitu. Harus itu arah, nggak bertolak belakang, bisa kesini tapi kesini nggak gitu. Nanti akan terjadi tabrakan kalau misalnya kita seperti itu. Otoritasnya dibuat pemerintah, diawasi oleh polisi ya. Sok ada gitu polisi-polisi yang ada di jalan-jalan untuk bertugas mengamankan lalu lintas, dan juga sanksinya bisa berupa tilang, denda, dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk keselamatan dan keteraturan jalan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang otoritas ataupun unsur-unsur hukum tersebut. By the way, buat kalian yang masih kepo karena mungkin penjelasan aku kurang detail, boleh banget ya guys cari-cari aja di Google karena masih banyak lagi. Apalagi sekarang ada Meta AI ataupun WhatsApp AI yang bisa kalian chat dan bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih mendetail lagi dengan informasi yang saya bagikan ini guys. Dan by the way juga untuk kalian jangan menyerah akan apapun yang menjadi sebuah kehidupan ataupun apapun yang menjadi sebuah ujian dalam kehidupanmu, karena setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. It's another mate. Jadi kamu jangan sampai merasa bahwa dirimu tidak ada baik-baiknya, tapi kamu harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap menit dan setiap detiknya. Meskipun mungkin terasa kecil, tapi itu akan berdampak lebih besar ketika kamu merasakan dan istiqomah dalam menjalankannya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Dan ingatlah bahwa kalian adalah seorang yang sangat luar biasa. Kalian dihidupkan di sini itu untuk diminta pertanggungjawaban atas apapun yang kalian lakukan di dunia. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan hal baik, dan jadilah yang terbaik. Guys, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.